Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita bersama Dede Sarima Banjarmasin dan Bunda Rimalia Karim akan ngadain Q&A. Jadi nih Bu, Q&A kita hari ini bicara tentang serba-serbi pernikahan. Siap. Tentang rumah tangga gitu ya, tentang persiapan sebelum nikah dan sebagainya. Sebelumnya nih gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terus berkarya di era pandemi seperti ini ya, terutama Salimah Banjarmasin bisa memberikan berbagai bentuk program yang dapat memberikan pendampingan dan program penguatan ya bagi masyarakat di Indonesia, khususnya di Kota Banjarmasin. Iya, siap. Agenda ini insya Allah akan berkelanjutan gitu untuk pendampingan dan penguatan terhadap keluarga di Indonesia. Insya Allah, insya Allah. Ya, semoga Salimah bisa terus menebar manfaat gitu ya Bu ya untuk seluruh Alhamdulillah, amin. keluarga di Indonesia dan Banjarmasin khususnya gitu. Oke. Ya, kita masuk ke pertanyaan ya Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Kemarin kan kita buka open Q&A-nya di Instagram, sama untuk pertanyaan yang privat banget, yang sensitif banget itu langsung masuk ke WA gitu. Ya. Ya, kita mulai ya Bu ya. Oke. Pertanyaan pertama nih. Gak usah sebutin nama ya. Kita di sini rahasia, nggak ada nama-namaannya. Nama, domisili juga tidak disebutkan. Nah, ini ada yang nanya di kolom komentarnya Instagram Salimah nih Bu. Assalamualaikum Bunda, mau tanya ya, apa aja sih poin yang menjadi standar seorang muslimah itu siap menikah? Dan apakah kesiapan menikah itu bisa diukur dengan persentasi? Misalnya harus 100% yakin sudah memenuhi standar-standar tersebut. Jazakallah khairan. Oh ya, oke. Jadi pertanyaan pertama tentang standar ya, standar apa kapan muslim sudah dikatakan siap menikah, gitu ya. Kita langsung jawab nih ya. Iya, langsung Bu. Oke, siap. Ya, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya kepada muslimah yang berkenan memberikan pertanyaan tentang bagaimana standar kesiapan seorang muslimah untuk menikah. Kalau kita berbicara tentang standar menikah, kalau misalnya ukurannya usia, barangkali kita dapat mengatakan bahwa ukuran minimal usia 20 tahun, muslimah bisa dikatakan sudah siap untuk menikah. Tetapi ya, kalau kita berbicara lagi tentang kesiapan, apakah muslimah di usia 20 tahun itu mereka telah memiliki misalnya mental untuk siap menikah? Apakah mereka telah memiliki keilmuan untuk mampu menikah? Apakah mereka sudah siap barangkali menyadari tanggung jawab yang akan mereka emban setelah menikah? Inilah yang barangkali perlu kita cek pada diri kita sendiri. Dan tiap orang punya kesiapan hal ini berbeda-beda. Ada yang barangkali dalam usianya 17 tahun, dia sudah punya pemikiran seorang wanita yang berusia 25 tahun. Bisa jadi ketika orang tuanya telah memberikan pendidikan yang sangat baik, pengalaman hidupnya, dia banyak belajar misalnya, maka di usianya 17 tahun dia begitu sangat matang. Tetapi ada juga orang yang barangkali usia 30 tahun pun dia masih kelihatan kekanak-kanakan, ya. Nah, jadi kalau kita ingin memakai ukuran, ya, mungkin ukuran standar secara usia barangkali 20 tahun bisa kita katakan sudah sangat siap menikah. Tapi kita coba cek satu persatu, barangkali minimal ada beberapa indikator yang bisa kita ukur kepada diri kita. Ya, kalau kita sudah memiliki beberapa poin-poin tersebut, ya insya Allah ini sudah siap menikah. Pertama, seorang muslimah itu dikatakan siap menikah ketika dia memahami tanggung jawabnya, ya, apa tanggung jawab istri, apa tanggung nikah. Maka otomatis kita berusaha mengingatkan terus di dalam hati kita bahwa sebenarnya tujuan menikah itu adalah untuk menyempurnakan saat ini, menggenapkan separuh din kita saat ini. Jadi oke lah, barangkali banyak hal yang menyebabkan orang alasan untuk menikah. Tetapi ketika menikahnya adalah tujuannya memang dalam rangka ingin menyempurnakan agamanya, akan sangat berbeda ketika dia memasuki tahapan dalam pernikahan, dan bisa jadi berbagai dinamika dalam kehidupan pernikahan. Ketika dia menyadari tanggung jawabnya kepada Allah, nanti ya kita punya kewajiban, suami dan istri itu beda-beda gitu ya. Nah,
ketika seseorang itu tidak menyadari tanggung jawab kepada Allah, maka bisa jadi ketika dalam menjalankan pernikahan, dia abai dalam menjalankan tanggung jawab dan perannya sebagai pasangan. Misalnya, seorang suami wajib memberi nafkah kepada istri. Di Indonesia sendiri, ya, kasus perceraian tertinggi banyak sekali dipicu dengan masalah ekonomi. Suami yang tidak bertanggung jawab, gitu. Apalagi dengan pola asuh yang kadang-kadang menciptakan seorang anak menjadi sindrom Peter Pan, di mana dia seperti seorang laki-laki, tetapi sisi kekanakannya begitu sangat besar sehingga tidak ada tanggung jawab untuk mencari nafkah. Nah, kemudian yang kita katakan sanggup menikah, mudah-mudahan ada seseorang yang mapan secara ilmu agama. Artinya kita tidak mengatakan mapan itu wah dia harus memahami segala fikih terkait dengan pernikahan, ya, dan berbagai hal ya, terkait dengan poin-poin pernikahan. Tetapi kita paham bahwa ilmu ini sangat penting sekali di dalam kita mendidik anak, nanti di dalam hubungan kita berpasangan dalam suami istri. Minimal katakan, ya, misalnya ketika dia memasuki pernikahan apa, kemudian apa saja yang barangkali diharamkan di dalam pernikahan, gitu ya. Ya, dia mengetahui hal seperti ini. Memang tidak ada orang yang langsung simsalabim sempurna ilmu agamanya, kita dalam proses belajar. Tetapi memang ada keinginannya sangat kuat, gitu ya, untuk belajar dengan ilmu yang terkait dengan pernikahan. Contohnya, kita perlu belajar tentang komunikasi dengan pasangan seperti apa. Karena sangat berbeda ketika kita berbicara sesama jenis, ya, dengan lawan jenis, gitu. Banyak permasalahan pernikahan akhirnya terjadi karena ketidakmampuan mereka memahami cara komunikasi berpasangan. Saat ini di Indonesia, ya, kita pahami, nggak hanya di Indonesia, malah penelitian internasional yang mengatakan bahwa hal tersulit di dalam pernikahan adalah berbicara dengan pasangan. Dan permasalahan terbesar, ya, 70% permasalahan di dalam pernikahan itu yang paling menjadi masalah sangat besar adalah tentang berkomunikasi dengan pasangan, ya. Banyak kasus-kasus konflik dalam rumah tangga, KDRT, kemudian suami tidak bertanggung jawab, perselingkuhan, awalnya memang dipicu dengan komunikasi yang tidak efektif, komunikasi yang tidak lancar. Nah, kemudian kita bisa katakan seseorang itu siap menikah ketika dia siap menekan egonya. Nah, setelah menikah nanti, kita paham kita tidak hanya hidup sendiri, ya. Kita segala sesuatunya, walaupun tadinya barangkali kita adalah seorang muslimah yang sangat mandiri, kemana-mana mampu memutuskan, sudah punya penghasilan. Tetapi harus ada sisi di mana ketika kita menikah, sisi bahwa kita siap dipimpin. Ini yang kadang-kadang bisa jadi permasalahan juga di dalam pernikahan. Ketika seorang wanita dengan sangat mandiri, ya, kemandiriannya itu kadang-kadang bisa membuat tidak nyaman bagi suami. Walau bagaimanapun, seorang laki-laki dengan ego kelelakiannya, dengan ego kepemimpinannya, maka dia merasa dia yang berhak barangkali memimpin dan mengawal suatu keputusan, gitu ya. Segala keputusan memang kita ambil secara kesepakatan secara bersama ketika menikah, tetapi bagaimana kita menghargai, barangkali bisa jadi keputusan yang apa yang dilontarkan suami, ya, mungkin bisa jadi kan ketika seseorang itu melontarkan suatu hal dipengaruhi oleh banyak hal, bisa karena pengetahuannya, bisa karena pengalaman hidupnya. Kita merasa, oh, suami kayaknya kurang mumpuni nih, pendapatnya nggak pas kayaknya. Tetapi bagaimana kita menghargai dia, statusnya sebagai pemimpin, ya, bagaimana kita memberi masukan yang baik. Nah, kesiapan menekan ego ini sangat luar biasa. Tidak hanya kita berbagi dengan suami, kita juga nanti menikah akan ada keluarga besar, ya, kita menikahi keluarga besar. Bagaimana kita mampu juga menekan ego terhadap bisa jadi intervensi dari keluarga besar. Orang tua suami, orang tua dari pihak istri, ya, barangkali adik ipar, kakak ipar, dan sebagainya. Kadang-kadang ada sebagai bentuk kasih sayang mereka sepertinya ngerecokin dalam pernikahan versi kita, gitu. Padahal mungkin bagi mereka itu adalah salah satu bentuk perhatian mereka. Nah, bagaimana kita mampu nih menekan ego kita, bisa menciptakan hal-hal yang sifatnya win-win solution, sehingga dalam
menjalankan pernikahan itu menjadi lebih nyaman. Kemudian di dalam pernikahan ya, bahwa kita itu dikatakan siap menikah, otomatis kita barangkali kompeten di dalam mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga. Kita tidak mengatakan, oh syaratnya harus pintar masak rendang, ya, pintar barangkali masak gulai, tidak, ya. Tapi minimal gitu ya, kita, kita belum tentu semua orang diberikan kemampuan finansial yang luar biasa sehingga ketika menikah dia sudah memiliki asisten rumah tangga. Disinilah barangkali makanya kenapa Rasulullah Ali bin Abi Thalib, mohon maaf, meminta para orang tua mendidik anaknya di usia 8 sampai 14 tahun, didiklah mereka seperti asisten Ali, di mana anak tersebut memiliki kemampuan dalam skill-skill kerumah tanggaan yang sederhana. Tentu saja diasah dia sampai usia di atas 14 tahun. Karena banyak, kadang-kadang ketika menjalani pernikahan, para jomblowati dan jomblowan stres lihat pekerjaan di rumah. Tadinya barangkali mereka nggak biasa mencuci, sekarang harus mencuci segunung gitu kan ya. Akhirnya sang istri barangkali mengatakan sejak menikah saya jadi pembantu kayaknya. Suami juga mengatakan saya nggak pernah bantu mama saya masak. Sejak menikah kok sering saya disuruh istri bantu-bantu masak barangkali gitu. Nah ketika kita menikah, kita berusaha bisa mandiri, memulai hidup dengan segala kemandirian. Salah satu bentuk kemandirian kita yaitu kita memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Baru-baru ini saya menangani kasus ya, di mana orang tuanya tidak memberikan pola asuh, di mana anak itu tidak dibiasakan untuk mandiri dalam segala hal, baik dalam keputusan hidupnya maupun dalam urusan-urusannya kecil, misalnya habis bermain yang merapikan bukan anak tersebut tetapi pembantunya. Memang dia keluarga yang sangat berada. Apa yang terjadi gitu ya? Setelah dia dewasa dan punya masalah dalam kehidupannya, maka anak ini yang tidak memiliki skill dalam kemandirian, maka dia mengambil jalan-jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Contohnya dia lagi kesel, dia melarikan diri, tapi melarikan dirinya ke hotel. Hotelnya berapa lama? Berbulan-bulan tinggal di hotel, bayangkan. Satu hari di hotel bintang 5 berapa sehari? Uang berapa pun nggak cukup gitu. Karena dia tidak pernah diajarkan, oh kalau saya punya masalah, saya selesaikan, saya bertanggung jawab gitu ya. Pada saya ada sosok dewasa, kemudian juga dia perlu suatu tempat yang nyaman, karena dia nggak terbiasa dengan tempat yang tidak nyaman, maka perginya melarikan dirinya ke hotel gitu. Nah kemudian kita perlu juga memiliki kemampuan dalam menyikapi kelemahan pasangan. Kita paham kita menikah dengan manusia bukan dengan malaikat gitu ya. Tentu saja seideal-idealnya pasangan kita ya, kriteria yang sangat luar biasa, barangkali sangat disukai oleh semua orang, tetapi pasangan kita tetaplah manusia. Otomatis kelemahan dan kekurangan tentu akan menyatu di pasangan kita. Pertanyaannya adalah, kalau kelebihan pasangan oke, kita semua pasti bahagia mendapatkan pasangan dengan berbagai kelebihan, fisiknya, hartanya, keturunan dan sebagainya. Tetapi kita siapkah dengan kelemahan pasangan? Bisa jadi kelemahan pasangan inilah yang ternyata menjadi permasalahan paling kronis di dalam pernikahan. Saya juga beberapa kali mendapatkan kasus di mana baik muslim maupun muslimah ya, mereka tidak siap menerima kekurangan pasangannya. Ketika pasangannya menyodorkan kekurangannya A sampai Z, mulai saat itulah cinta mereka makin turun, makin menipis, kekecewaan makin menumpuk, dan puncaknya tentu saja ingin bercerai akhirnya. Kemudian memiliki kemampuan, kompeten dalam mendidik dan mengurus anak. Kita tidak mengatakan, oh kalau mau menikah itu sudah harus jadi motivator parenting, udah ngerti ilmu, tidak. Karena saya sendiri saja terus belajar sampai saat ini, bagaimana tentang ilmu berhubungan dengan pengasuhan anak, ya ilmu yang terkait dengan kehidupan pernikahan. Tetapi kita memahami, misal contoh, tujuan kita ketika kita punya anak adalah dalam rangka mencari ridho Allah. Bagaimana kita memperlakukan anak sesuai yang Allah ridho. Banyak kasus, misalnya contoh, seorang muslimah yang baru menikah dalam usia yang sangat muda, mereka sangat mudah melakukan berbagai kekerasan terhadap anak karena minimnya ilmu. Nah, sekali lagi saya katakan, minimnya ilmu ini menjadi faktor pemicu ketidakbahagiaan dalam hidup. Minimnya ilmu membuat kita mudah berlaku zolim terhadap pasangan, ya. Minimnya ilmu juga membuat kita sangat mudah melakukan
pengasuhannya salah, dan bahkan kekerasan terhadap anak. Inilah barangkali bisa kita katakan setidaknya standar lah di dalam kita mengatakan, oh saya sudah siap nih menikah, minimal saya punya ini. Terkait tentang kesiapan, nanti ada kesiapan mental, kesiapan spiritual, kesiapan ilmu, ya, kesiapan ekonomi, tentu memang sangat luas sekali kalau kita urai gitu ya. Setidaknya poin pecahan-pecahan tadi sudah memberikan gambaran kepada kita, oh kalau sudah seperti ini, insya Allah mudah-mudahan kita sudah siap, tinggal ikhtiar dikuatkan, doa diperkuat, mudah-mudahan pasangan ideal akan datang menghampiri, insya Allah. Seperti itu. Iya, gitu ya Bun ya. Karena kan kalau kita menikah tuh ya otomatis hidup dengan orang baru gitu. Jadi betul. Segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik. Dan setelah menikah pun harus tetap belajar gitu ya Bun ya. Sepakat. Ya, lanjut nih Bun ke pertanyaan kedua. Siap. Assalamualaikum Bu Rima, izinkan Adinda bertanya bagaimana jika pernikahan tidak didasari rasa cinta. Katanya cinta akan tumbuh setelah menikah, tetapi banyak wanita yang justru tidak mau mengambil resiko tersebut. Bolehkah menolak lamaran lantaran alasan tersebut? Oh iya. Kenal enggak gitu ya Bun ya, diajakin. Iya, disodorin, dijodohin gitu ya. Diajakin nikah gitu ya. Dan kalau perempuan kan agak sedikit parnoan gitu ya. Nanti gimana gitu, nanti gimana banyak gimananya. Gimana nih Bun? Iya, betul. Kemarin saya itu ada seorang gitu yang konsul dengan saya ya. Dia menikahi wanita yang dijodohkan oleh ibunya. Kemudian dengan perjalanan pernikahannya selama beberapa tahun, dia mengatakan, saya tetap saja Bu, tidak punya rasa dengan istri saya tersebut gitu ya. Saya sudah berusaha lah gitu ya, tapi tidak punya rasa terhadap istri saya. Barangkali saya bilangkan, ekspektasi kamu ketinggian terhadap seorang istri. Benar, apa yang saya harapkan dari seorang wanita itu gak ada sama dia sama sekali gitu. Nah inilah penyebab kekecewaan sangat meningkat. Jadi dia bilang, saya justru tidak menikahi pacar saya menikah dengan wanita yang dijodohkan oleh ibu saya. Tapi kita lihat gitu ya, bagaimana perjalanan hidup seseorang, gitu, Allah menentukan jodoh tersebut. Memang kalau kita tanyakan mayoritas pasangan, ya, bahkan ada risetnya tuh, Pew Research Center di Amerika, katanya pada tahun 2010, gitu, mereka mengadakan riset terhadap responden. Jadi jawaban responden tersebut benar, 93 responden yang sudah mengatakan, ya, bahwa cinta itu adalah fondasi utama dalam pernikahan. Jadi responden itu semua sepakat bahwa mereka itu akan menikah kalau mereka mencintai seseorang, gitu ya. Tapi kita lihat, gitu ya, ternyata di dalam perjalanan hidup seseorang, ya, walaupun seseorang itu menikah karena cinta, ya, ternyata cinta romansa, kalau kita katakan cinta romansa atau cinta romantis ini, memang sangat indah sekali saat kita jalani. Biasanya kalau Pak Cahyadi mengatakan 3,5 sampai 5 tahun adalah di mana cinta itu sangat menggebu-gebu gitu ya. Tetapi cinta ini ternyata tidak stabil. Cinta ini bisa sangat mudah sekali menurun jika kita tidak merawat. Makanya kita sering mengatakan, oh yuk, cinta ini harus dirawat, karena cinta sehebat apapun pada saat kita memasuki pernikahan itu akan menurun. Ada Aaron Beck, dia ini dikenal sebagai bapak kognitif behavioral therapy. Tengah pernikahan banyak, ya, dinamikanya sangat banyak. Itu nggak cukup hanya modal cinta, gitu ya. Jadi kalau seseorang hanya menikah karena cinta, maka pada saat perasaan cintanya terkikis, ya, cinta itu dengan mudah sangat terkikis. Apa yang menyebabkan cinta terkikis? Bisa jadi kita mulai melihat banyak hal-hal, ternyata harapan kita sekian, ternyata pasangan kita seperti ini. Realitanya nggak sama. Kekecewaan sudah mulai kita alami. Kemudian cinta akan menipis ketika pasangan kita membuat penyimpangan dalam pernikahan. Penyimpangan pernikahan itu seperti apa? Misalnya berselingkuh, itu cinta langsung drop gitu. Jadi kalau pernikahan hanya berdasarkan cinta, ini banyak kegagalannya, ya. Nah, memang kalau kita lihat unsur-unsur cinta itu, ya, ada hal-hal yang terkait dengan unsur cinta. Kenapa cinta romantis itu nggak bertahan lama? Karena dalam cinta romantis itu ada 3 hal yang mempengaruhi. Pertama, fantasi.
kemudian kebaruan, dan gairah. Nah, 3 hal tersebut pada saat kita baru mengenal pasangan, ataupun barangkali seseorang yang menjalin hubungan dengan cara pacaran, 3 hal tersebut luar biasa, ya. Gairah, fantasi, dan kebaruan itu seakan-akan memang membuat kita packaging semua paket pasangan itu sangat indah dan sangat istimewa gitu ya. Kita barangkali baru mengenal sosok seorang laki-laki, ya, aduh asik banget, ternyata dia suka ini ya, ternyata oh dia senang ini, dia beri segala hal yang sifatnya baru-baru itu, kita sangat bahagia, kita menemukan suatu kebaruan. Tetapi dengan perjalanan kita di dalam kehidupan itu, ternyata kita tidak lagi menemukan hal-hal baru. Barangkali setelah 5 tahun kita menikah, tidak ada lagi hal-hal yang baru di dalam kehidupan tersebut. Ya, kenapa tidak ada hal-hal yang baru? Karena kita menganggap kalau yang namanya hal-hal baru itu ya, barangkali contoh hanya sekedar oh pasangan saya ini sukanya makan apa, pasangan saya itu nggak suka diapain, itu saja. Kita lupa belajar hal-hal yang lain. Maka ketika kita tidak menemukan hal-hal yang baru tersebut, cinta kita dengan sangat mudah menurun. Kemudian fantasi. Pada saat kita di awal hubungan kita berkenal dengan seseorang, kita punya fantasi yang sangat luar biasa. Kita mengatakan, oh saya menjalin hubungan dengan seorang lagi mapan misalnya. Anggaplah dia bekerja di suatu perusahaan yang bagus, mungkin dia memiliki pangkat yang sangat baik kalau di jabatan di ASN gitu. Kita punya fantasi, wah pasti deh hidup saya nanti bakal mapan, bakal nyaman gitu ya. Fantasi yang menggebu-gebu ini membuat kita benar-benar sangat mencintai orang tersebut. Tetapi ketika di dalam kehidupan pernikahan, walaupun orang tersebut anggaplah gajinya besar, ternyata dia harus berbagi, barangkali uangnya ada sebagian yang harus didistribusikan bagi keluarganya, barangkali untuk banyak hal gitu, mungkin ada membayar hutang keluarga, ada seperti itu. Dan ketika wanita tidak siap dengan hal tersebut, dia akan kecewa. Wah, saya sudah menikah dengan laki-laki yang gajinya besar, justru nggak dapat apapun gitu, hidupnya kok malah seperti ini, sangat sederhana. Ataupun dia berpikir, oh saya menikahi seorang laki-laki yang ahli di bidang ilmu agama, tetapi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari kok mencerminkan seperti orang tersebut misalnya akhlaknya masih kurang santun, dia menganggap laki-laki tersebut masih kasar. Padahal bisa jadi orang itu memang paham ilmu agama, tetapi pola asuh yang menyebabkan dia barangkali tidak bisa membuat istrinya mampu bermanja-manja. Mungkin dia tipe suaminya to the point, cool ya, suaminya tidak bisa menampilkan sisi romantisnya. Ketika dia berharap tadi, oh saya menikah seorang ahli ilmu agama, dia menganggap saya menikah dengan orang yang pasti seperti Rasulullah ini. Kecewa, karena fantasinya tidak sama gitu ya. Nah begitulah ketika fantasi dan kebaruan itu tidak kita dapatkan di dalam pernikahan, otomatis gairah kita pasti redup. Ya, yang membuat kita itu jatuh cinta adalah gairah. Ya, ada hormon-hormon cinta yang memang hormon kadar dopamin gitu ya. Jadi kadar dopamin ini di otak gitu ya. Di awal kita berhubungan, otak kita memproduksi hormon dopamin itu sangat banyak. Tetapi hormon dopamin itu akan terus menurun setelah kita semakin saling mengenal dengan pasangan. Akhirnya gairah kita turun. Apalagi kita melihat pasangan kita semakin lama menunjukkan hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, ketika semua sudah menurun, unsur-unsur yang membuat cinta romantis tadi, ya, gairah, ya, kebaruan, fantasi, dan gairah, maka otomatis reduplah cinta tersebut. Jadi, kalau seandainya kita menikah, cuman unsurnya, dasarnya hanya karena cinta, inilah yang terjadi faktanya. Tugas kita adalah sebenarnya bagaimana gitu, mungkin yang belum memiliki cinta di awal di dalam pernikahan adalah menumbuhkan rasa cinta ya, kemudian membangun dan merawat rasa cinta tersebut. Pada laki-laki yang kemarin ya konseling dengan saya, dia bilang hambar rasanya menjalankan pernikahan. Saya katakan yuk mulai sekarang ya, kamu list segala kebaikan ya, segala kekuatan dari istrimu, saya bilang. Sekarang list lagi hal-hal ekspektasi kamu dan segala kelemahan istri. Coba bandingkan, saya bilang. Bisa jadi ada hal-hal yang menakjubkan dari sang istri, ya, yang membuat dia alhamdulillah bersyukur dia dijodohkan Allah, ya, dijodohkan keluarganya, dan Allah takdirkan dia menikah dengan seorang wanita yang di awal tidak dicintainya.
Seperti itu. Iya, luar biasa sekali nih Bun. Apa tadi menumbuhkan kemudian merawatnya ya. Iya, Karena ada salah satu motivator parenting gitu ya Bun ya. Katanya jangan menikah karena cinta, tapi cintalah karena menikah gitu. Mungkin itu salah satu hal kenapa kita di Islam gitu ya lebih diarahkan untuk tidak menjalani hubungan sebelum pernikahan. betul. Ya, Hmm. karena kalau seandainya kita Pak Cahyadi mengatakan ya pakarnya pernikahan ini, tahapan pernikahan itu 5 tahap kan. Nah, tahap yang romantis itu hanya 3,5 sampai 5 tahun. Jadi otomatis rasa cinta itu hanya segitu. Lebih 5 tahun kalau kita tidak mampu merawatnya, maka pernikahan itu siap-siap memasuki tahapan berikutnya, itu tahapan distress atau konflik. Ketika kita tidak mampu melewati tahapan distress, ya bubar pernikahan kita. Iya. Saat itu. Apalagi kalau udah pacaran sampai 4 tahun gitu ya Bun. Tinggal Ya, 1 tahun aduh lagi mati tinggal sisa-sisa aja. Hanya sisa 1 tahun ataupun lebih 5 tahun. Waduh. Iya betul. Jadi barangkali menjadi pertimbangan para jomblowati gitu ya atau jomblowan ketika menikah gitu ya. Kalau kita mengatakan ini adalah faktor adalah cinta barangkali atau faktor kecocokan, mungkin saat ini kita bisa berpikir ulang gitu ya bahwa cinta itu tidak stabil sifatnya, cinta kalau tidak rawat akan mudah sekali sirna. Bahkan seorang laki-laki nih contohnya, laki-laki biasanya yang menyebabkan dia mampu menjatuhkan pilihan bukan faktor the one ya. Kalau faktor the one itu faktor dia cocok dengan seseorang, faktor dia mencintai. Tapi lebih kepada kesiapan mentalnya. Jadi kalau laki-laki itu merasa saya cocok, saya siap untuk menikah, maka sangat mudah bagi dia menjatuhkan pilihan kepada seorang wanita. Walaupun tadinya wanita itu adalah bukan siapa-siapanya gitu. betul. Betul banget, Bu. Mantap sekali nih jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Kita lanjut nomor 3 ya, Bun ya. Yap. Nomor 3 ini agak sedikit panjang gitu ya. Kalau bacanya di hari hujan kayak gini tuh bikin sendu. Bisa berurai air mata. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang masalah pernikahan. Namun maaf, mungkin saya ingin sedikit bercerita juga. Jadi, saya menikah dengan suami sudah hampir 11 tahun. Dari awal menikah, suami memang sering dekat dengan beberapa wanita. Namun, sudah 4 tahun ini beliau dekat dengan adik kelasnya di kampus dulu. Bahkan sampai berselingkuh dan sampai berzina. Saya selalu menerima suami. Walaupun beliau sudah begitu, saya coba menerima dengan syarat beliau meninggalkan perempuan tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Beberapa bulan suami sempat jauh dengan perempuan itu, namun akhirnya mereka kembali lagi dan saya sudah mencoba memperingati perempuan itu, namun dia tetap nekat dengan tetap berhubungan dengan suami saya. Setelah suami tidak menafkahi saya dan berbuat tidak baik kepada saya, beliau meminta saya untuk menggugat beliau. Suami bilang bahwa beliau tidak bahagia hidup dengan saya, maka dari itu beliau meminta saya untuk mengajukan gugatan saya untuk dirinya ke pengadilan agama. Bagaimana menurut Bunda gitu? Saya merasa berat sekali, tapi apa memang saya harus berpisah? Ini ya, lebih kejam dari drama Korea yang kemarin lagi viral. Nah, kita bisa paham ya, perasaannya ibu tadi ya, bahwa sudah dia diselingkuhi, kemudian suaminya memaksa dalam tanda kutip untuk bercerai gitu kan ya, padahal barangkali dia masih sanggup bertahan dalam pernikahan gitu ya. Sebelum kita ke solusinya, kita akan lihat dulu ya. Memang ada beberapa rumah tangga yang bisa jadi tidak sehat, kita lihat. Kenapa tidak sehat? Rumah tangga tersebut bisa jadi sering terjadi KDRT, baik kekerasan verbal maupun kekerasan secara fisik, ataupun perselingkuhan, konflik yang berkepanjangan. Tetapi kenapa di rumah tangganya tidak sehat seperti itu? Pasangan suami istri masih memutuskan untuk bertahan dalam kondisi pernikahan. Dalam hal ini barangkali sang ibu tadi, muslimah tadi, dia bercoba untuk bertahan dengan segala kondisinya, walaupun suaminya
telah melakukan perselingkuhan dan berzina. Ternyata memang ada beberapa alasan yang menyebabkan seorang suami atau istri bertahan di dalam kehidupan. Mesti sangat jauh sekali dari sehat, jauh sekali dari bahagia. Pertama, mereka takut hidup sendiri. Ya, memang ini ada penelitian, penelitiannya mengatakan bahwa The Journal of Personality and Social Physiology mengatakan bahwa ketakutan seseorang untuk hidup sendiri itulah mendorong seorang dewasa ya tinggal di dalam suatu hubungan meskipun tidak sehat. Kenapa dia tidak takut untuk hidup sendiri? Banyak hal. Bisa jadi karena pola asuh, karena trauma, ya. Ada kan kalau kita lihat ada orang yang tidur sendiri aja takut gitu kan ya. Apalagi dia membayangkan untuk hidup sendiri, kesepian, barangkali dia banyak melihat contoh di sekitarnya, orang-orang yang hidup sendiri, kemudian mereka mengalami berbagai penderitaan dalam kehidupan. Hal inilah yang mendorong mereka untuk tetap bertahan walaupun pernikahan itu tidak sehat untuk dijalankan. Kemudian bertahan karena anak. Nah, ini memang permasalahan yang paling terbesar ya, adalah kita tetap bertahan memilih menjalankan pernikahan walaupun sangat tidak sehat karena kita mengingat kebutuhan anak sangat banyak, anak perlu sosok ayah, sosok ibu yang lengkap gitu. Tapi kita akan cerita apakah memang pernikahan itu tetap dipertahankan atau memang karena harus dipisah gitu ya. Nah, ada beberapa kondisi gitu. Kemudian ada seseorang itu yang tidak kuat secara finansial gitu. Daya tawarnya rendah gitu. Jadi kalau dia memikirkan biasanya seorang istri nih, era tempo dulu tempo dulu banyak wanita yang walau bagaimanapun tidak sehatnya pernikahan mereka, mereka berusaha tetap bertahan. Karena kebanyakan yang wanita pada masa itu tidak bekerja. Saat ini penggugat perceraian terbanyak itu justru wanita. Wanita dengan sangat mudah sekali menggugat perceraian. Karena apa? Wanita saat ini sangat banyak yang bekerja. Mereka mengatakan, saya kuat kok, saya punya daya tawar tinggi. Kalaupun saya bercerai, saya sanggup menghidupi diri saya dan anak-anak saya. Nah, ketika kita tidak kuat secara finansial inilah, akhirnya walaupun kita merasa tidak mandiri tanpa pasangan, walaupun pernikahan itu tidak sehat, kita tetap memutuskan untuk bertahan. Kemudian yang keempat adalah cinta yang dimiliki sepihak gitu. Misalnya wanita yang terlalu cinta, laki-laki yang terlalu cinta gitu. Walaupun ternyata kehidupan mereka itu banyak ketidakcocokan dalam pernikahan, tetap saja mereka tidak mau berpisah. Orang lain mungkin memandangnya, aduh, ini kayaknya sangat sulit nih, walaupun sudah dicoba berbagai, barangkali dikasih nasihat untuk membuat suatu kecocokan, tetap saja sangat sulit sekali gitu ya disatukan ya. Tapi mereka tetap bertahan ya. Inilah yang membuat dia tetap sanggup menjalankan pernikahan tidak sehat. Kemudian takut stigma masyarakat. Ini biasanya tidak semua orang sanggup menyandang status janda ataupun duda tersebut. Apalagi kalau seandainya orang tersebut punya citra yang sangat baik di masyarakat, ya, dia punya mungkin dianggap sebagai tokoh masyarakat barangkali. Nah, pada kondisi seperti itu bisa jadi dia lebih memilih menjalankan pernikahan walaupun tidak sehat. Nah, pada kasus ibu yang tadi, bisa jadi dia berusaha nih tetap mempertahankan pernikahan gitu ya. Memang zina, walaupun misalnya suami berzina, itu dikatakan tidak menjadi alasan terbesar ya menyebabkan kita bisa menggugat perceraian bagi seorang wanita gitu ya. Kalau seandainya suami mau bertobat, kemudian berjanji tidak melakukan kembali perbuatan buruknya, maka insya Allah pernikahan tersebut bisa diselamatkan. Nah, apa indikasi bahwa pernikahan itu masih tetap sehat dilaksanakan? Ya, kalau misalnya tadi saya katakan ada 5 poin yang menyebabkan seseorang itu tidak memilih bertahan pada pernikahan itu tidak sehat. Poinnya adalah seberat apapun barangkali kesalahan suami, dalam hal ini tentu saja tidak syirik kepada Allah ya. Hal-hal yang di luar seperti itu, kalau misalnya dia mungkin berzina, mungkin melakukan kekerasan, KDRT dan sebagainya, jika dia mau bertobat ya, berjanji untuk melakukan perbaikan, maka pernikahan itu masih layak untuk dipertahankan. Tetapi kalau kita melihat sang suami tidak ada tanda-tanda sama sekali untuk tidak ada komitmen untuk melakukan perbaikan, maka pernikahan ini kita katakan pernikahan yang tidak sehat. Kalau seandainya kita pertahankan, cepat atau lambat pernikahan ini akan menggerogoti ya, akan menyakiti fisik dan psikologis anggota keluarga tersebut. Nah, pada kasus si Mbak yang tadi, nah di mana suami kayak ini kalau saya lihat kalau dia meminta untuk si istrinya untuk menggugat cerai,
seperti kayak hilang rasa cinta. Bisa jadi dia benar-benar sudah sangat terpikat dengan si teman adik kelas ya, adik kelasnya tersebut ya. Sehingga dia memutuskan sebaiknya istrinya menggugat. Saran saya, si istri bisa bercerita dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini pertama boleh keluarga terdekat. Dalam hal ini yang paling bertanggung jawab tentu saja ayah dan ibu. Ya, bagaimana pemikiran mereka. Tetapi kita bisa melihat juga apakah ayah ibu kita tipe orang yang siap. Kadang-kadang ada ayah dan ibu ketika dilaporkan permasalahan seperti ini, wah ngamuk-ngamuk, dia merasa anaknya direndahkan, permasalahan semakin runyam. Kita melihat juga kesiapan orang tua kita dalam menghadapi suatu permasalahan ya. Kalau kita melihat orang tua kita tidak memiliki kesiapan di bidang itu, kita bisa memilih pihak ketiga yang lebih netral ya. Misalnya ustadz barangkali ya, tokoh masyarakat ya, atau kita bisa melapor kalau misalnya di Kota Banjarmasin dan setiap kabupaten kota itu ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita bisa melapor, nanti akan diberikan konsultasi. Kemudian suami akan dipanggil, kita berusaha mediasi. Kita berikan pencerahan kepada suami barangkali dampak buruknya ketika terjadi perceraian. Ya, ya kalau kita katakan sekilas cerita, sepertinya suami sudah sangat gelap mata, sudah sangat cinta setengah mati dengan selingkuhannya, sehingga dia mengatakan sudah tidak ada rasa cinta, sebaiknya bercerai. Padahal kalau seandainya suaminya mau bertobat, ya pernikahan itu tetap bisa dilanjutkan gitu, asalkan suaminya membuat komitmen. Jadi saran saya kepada si Mbak yang menanyakan, yuk kenapa suami kita barangkali bisa melakukan kezoliman kepada kita bertahun-tahun, ya kadang-kadang ada yang seharusnya perceraian permasalahan itu tidak seruat ini, 2 tahun sudah clear, ini sampai 10 tahun masih terjadi konflik dan sangat besar dalam rumah tangga. Apa penyebabnya? Karena istri tidak memiliki support system. Nah, support system inilah yang harus dikuatkan. Siapa support systemnya? Keluarga tentu yang paling kuat. Jadi kalau seandainya istri ngomong dengan keluarga, ayah gitu ya, suami saya seperti ini ya, kita tidak bermaksud pihak ketiga datang ini merecoki keluarga, tetapi support system. Suami minimal takut nih, wah ternyata istri saya jangan main-main, keluarga besarnya benar-benar sangat melindungi dia. Ya, nah support system itu bisa tokoh masyarakat, support system itu bisa ustadz barangkali gitu. Nah inilah bagaimana wanita menyelamatkan dirinya di dalam pernikahan ya dengan membangun support system yang baik. Insya Allah seperti itu. Padahal perselingkuhan ini masuk dalam kekerasan psikologis kan ya, Bun? Betul sekali. Jadi memang kalau kita berbicara tentang perselingkuhan, inilah trauma yang paling berkepanjangan dalam pernikahan itu salah satunya selingkuh selain KDRT. Kenapa perselingkuhan bisa menyebabkan trauma yang sangat panjang ya bagi pasangannya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Saya sering berhadapan dengan pasangan-pasangan yang diselingkuhi, betapa mereka mengatakan, aduh sulitnya saya melupakan kemarahan saya, walaupun perselingkuhan itu sudah terjadi barangkali bertahun-tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kemarahan saya itu sepertinya tidak bisa lepas gitu. Saya masih nggak bisa move on, Bu. Saya masih teringat dengan peristiwa perselingkuhan itu yang akhirnya mempengaruhi hubungan saya, interaksi dengan suami. Sejak perselingkuhan tersebut, misalnya seorang suami ataupun seorang istri memandang, dia orang yang kotor, orang yang sudah berzina. Dia barangkali, ataupun pasangan yang diselingkuhi. Pasangan yang diselingkuhi, dia merasa dirinya tidak berharga. Aduh, saya ini sudah barangkali mati-matian, ya berusaha mungkin merawat diri, memperbaiki akhlak, dan sebagainya. Berbagai indikator yang dikatakan mungkin dianggapnya masih membuat istri atau suami barangkali tidak berselingkuh, tetapi ternyata berselingkuh juga. Nah, akhirnya dia merasa tidak berharga, konsep dirinya menjadi tidak positif lagi. Dia merasa dirinya, aduh, atau bagi laki-laki, saya adalah laki-laki yang tidak berharga gitu. Nah, perasaan ini sulit move on-nya kadang-kadang. Sehingga pada banyak kasus, kita benar-benar memberikan terapi bagi pasangan yang diselingkuhi gitu ya, terhadap berbagai kekecewaan dalam kehidupannya. Jika tidak, ya oke lah. Selingkuh sudah terjadi, kemudian setelah kita melewati perselingkuhan tersebut, adalah bagaimana merawatnya, yang jelasnya merehabnya ya. Ibarat kalau kita kapal ya sudah habis terkena badai,
bagaimana kita memperbaiki kapal tersebut. Ternyata ini yang tidak mudah. Di dalam perjalanan pernikahan, memperbaiki, merehab pasca perselingkuhan ini kadang-kadang benar-benar ujian kesabarannya sangat luar biasa. Baik pasangan yang berselingkuh maupun yang tidak. Yang berselingkuh barangkali ada rasa bersalah yang sangat luar biasa. Ketika dia menyadari, bertobat, barangkali ya, dia menyadari, oh kok kenapa ya, saya kok konyol sekali. Saya sampai berselingkuh dengan pasangan saya yang sangat luar biasa setia, dikejar rasa berdosa, apalagi kalau seandainya perselingkuhan itu menimbulkan dampak. Misalnya, oh berselingkuh ada anaknya lahir, berselingkuh terkena penyakit menular seksual misalnya. Dampaknya seperti ini benar-benar sangat menghantui. Itu bagi yang berselingkuh. Bagi yang diselingkuhi, rasa dendam, kecewa, marah, sakit hati bertahun-tahun karena sulit hilang gitu ya. Apalagi misalnya pada wanita sering saya katakan dia menyimpan segala traumanya di bagian otak memori jangka panjangnya, dan ini kalau tidak diterapi benar-benar sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka. Inilah bagaimana kedua suami istri itu ya, baik yang berselingkuh maupun yang diselingkuhi, sebenarnya dua-duanya perlu diterapi sebenarnya. Iya, betul. Ngomong-ngomong tentang selingkuh nih Bun, pertanyaan terakhir. Pertanyaan gimana gitu ya kalau misalnya ada orang yang ingin ngajak untuk ke jenjang pernikahan, si lelaki ini single Bun, si lelaki ini single, tapi dia mengajukan syarat kepada calonnya ini tadi yang ingin diajak menikah tadi, untuk suatu saat nanti kalau sudah menikah harus siap di poligami. Itu gimana Bun? Belum menikah sudah kayak nakut-nakutin ya. Daripada saya selingkuh katanya ya. Daripada saya selingkuh berarti kamu harus siap poligami gitu. Ya, kalau berbicara tentang poligami, jujur semua wanita paling takut hal seperti ini. Hanya wanita yang memburu surga dengan jalan berbeda yang sanggup menempuh poligami gitu kan ya. Karena rasanya siapapun tidak siap cintanya dibagi ya. Nah, tetapi memang ketika kita belum apa-apa calonnya sudah mengatakan kamu harus siap ya mau dipoligami, ini seperti membuat wanita tersebut mundur ke belakang. Aduh, ya kalau wanita itu sudah siap, tapi memang otak wanita itu di atas 40 tahun, konon katanya di atas 40 tahun, sering mengatakan dokter Aisyah Dahlan ya, wanita itu sudah mulai siap berbagi, di atas 45 tahun lah, sudah siap berbagi. Tubuhnya, secara tubuh mereka itu sudah siap berbagi kalau seandainya pasangannya menikah lagi. Tetapi kalau sebelum usia tersebut, wanita itu pada umumnya tidak siap untuk berbagi, gitu. Nah, inilah mungkin yang perlu dipahami oleh para laki-laki, ya. Kenapa barangkali ketika mereka menyodorkan proposal, saya mau beristrinya lebih dari satu ya, di awal, saya rasa tidak semua wanita memiliki kelapangan dada untuk seperti itu, ya. Kecuali wanita itu dengan berbagai pengalaman hidupnya, dengan berbagai bacaannya, pengetahuan agamanya, ya, mungkin dia dengan ingin memburu surga dengan cara yang berbeda, dia siap menerima hal-hal seperti itu, gitu. Tapi kalau pada umumnya wanita, ketika disodorkan hal seperti itu, mereka mundur teratur kayaknya. Iya, agak-agak serem gitu ya, karena kan kodratnya perempuan itu tidak mau untuk diduakan. Ini sebelum dinikahi sudah mau diduakan. Apalagi kalau kita lihat, kebutuhan emosional wanita itu adalah kepastian cinta. Kenapa wanita itu di dalam perjalanan pernikahannya, laki-laki menganggap sangat kolokan, ya, ulang tahun nggak diucapin, baper barangkali ya. Kemudian tidak dirayu atau diberikan perhatian, ngambek gitu ya. Karena wanita punya kebutuhan bahwa dia meyakini benar nggak saya dicintai, ya. Maka ketika seorang berpoligami, wanita yang belum siap untuk dipoligami, dia merasa saya tidak dicintai secara maksimal gitu. Nah, inilah barangkali bisa menjadi pertimbangan kita gitu kan ya, bagi yang poligami tidak dilarang di dalam Islam gitu ya, tetapi benar-benar syarat dan ketentuan berlaku. Jangan berani coba-coba gitu ya Bun ya. Iya. Iya, mungkin itu tadi ada 3 pertanyaan pokok dan 1 pertanyaan bonus. Alhamdulillah. Ya.
Mudah-mudahan kita bisa seperti ini ya. Iya sih. Kita menjaring berbagai keresahan, kegalauan, kebaperannya para teman-teman, saudara kita, barangkali para jombloan, jomblowati, para jombloan, jangan takut bergabung, barangkali mengajukan pertanyaan, insya Allah kita akan bahas. Tidak hanya, wah nanti kalau jombloan bertanya, nanti seperti ada diskriminasi, tidak. Kita akan netral antara host dan narasumber, sangat netral sekali memandang permasalahan gitu ya, walaupun kita barangkali yang berbicara adalah wanita gitu. Nah, bagi ibu-ibu yang telah menikah, tidak ada salahnya gitu ya. Silakan juga barangkali kehidupan Anda gitu. Mungkin kita akan ada tema-temanya, ada pernikahan, ada pengasuh anak dan sebagainya gitu ya. Mm-mm. Kita bisa saling ya tukar inilah, bisa minimal memberikan inspirasi, pencerahan kepada kita semua. Agar kita tidak merasa sangat suntuk. Kita lah yang merasa paling berat beban di dalam kehidupan rumah tangga ini. Iya betul. Oke, Bunda, terima kasih nih atas waktunya. Semoga Oke, bermanfaat ya. alhamdulillah ya. Semoga nanti atau Ya, 1 bulan sekali agenda ini bisa kita laksanakan ya Bun ya. mudah-mudahan ya kita bisa sebagai program unggul juga dari Salimah Banjarmasin memberikan penguatan dalam memberikan penguatan dan pendampingan bagi ketahanan keluarga di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya, Mbak Sari ya. Iya. Ya, untuk teman-teman juga jangan malu bertanya gitu ya. Tanyakan apa saja gitu di Salima. Boleh itu tentang Mm-hmm. ekonomi misalnya, tentang ya tadi pengasuhan anak, tentang Rahasia terjamin ya. hasil terjamin, nama dan domisili disembunyikan gitu. Tidak akan disebutkan. Uh, Oke, jangan lupa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Salima gitu ya. Subscribe juga channel YouTube-nya Salima, follow Instagram-nya di @pdsalimabjm. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.